Ya, tidak hanya masalah ketenaga kerjaan yang menyangkut nasib buruh dan pekerja. Sejumlah pasal tentang lingkungan hidup Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja jadi sorotan. Undang-Undang Sapu Jagat ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang kontroversial ini dinilai menjadi gerbang kerusakan lingkungan yang masif. Kini kita lihat bersama pemirsa. Pertama, Undang-Undang Omnibus Law mengubah definisi AMDAL dalam pasal 1 angka 11 UU PPLH yang mensyaratkan kajian AMDAL sebagai persyaratan mengambil keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Definisi ini juga sedikit berbeda dari draft RUU Cipta Kerja yang beredar sebelum DPR dan pemerintah mengesahkannya pada rapat paripurna 5 Oktober 2020. Dalam draft, frase persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya tertulis sebatas persetujuan pemerintah. Yang kedua, hal lain yang diubah adalah terkait peran pemerhati lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen AMDAL. Pemerhati lingkungan tidak lagi dilibatkan seperti sebelumnya dalam pasal 26 ayat 3 UU PPLH. Pada Undang-Undang Cipta Kerja tertulis perubahan dalam pasal 26 ayat 2 PPLH menjadi penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 26 ayat 2 UU PPLH yang menyebutkan pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan juga lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Undang-undang yang baru dalam pasal 26 ayat 4 yang semula mengatur masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL juga dihapuskan. Nah, yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus keberadaan Komisi Penilai AMDAL. Awalnya komisi ini diatur dalam pasal 29, kemudian 30 dan 31 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Semula keanggotaan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan sesuai jenis usaha, kemudian pakar sesuai dampak usaha, wakil masyarakat terdampak, dan juga organisasi lingkungan hidup. Namun kini komisi itu tidak ada lagi. Undang-undang yang baru juga mengubah tim uji kelayakan lingkungan hidup. Sebagai tanggapan, Walhi menyatakan mosi tidak percaya terkait keputusan kelayakan lingkungan hidup ini digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai pembatalan izin lingkungan oleh pengadilan. Padahal semula ketentuan ini diatur melalui pasal 38 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Semua aturan ini menuai beragam komentar. Sebagian masyarakat menganggapnya konyol dan berpotensi merusak lingkungan. Dan bagi Anda yang ingin mengunduh draft resmi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini bisa mengakses situs Kementerian Sekretariat Negara www.jdih.setnek.go.id.